Sunan Muria merupakan putra dari Sunan Kalijogo yang menjadi salah satu tokoh Wali Songo. Bagaimana kisah karomah dan pertemuannya dengan Dewi Roro Nyono? Berikut cerita singkatnya. Dikisahkan pada suatu hari, Sunan Ngerang yang merupakan guru dari Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Adipati Petak, dan juga Kapa dan Sentiri. Beliau tengah mengadakan syukuran atas genapnya usia putrinya, yaitu Dewi Roro Nyono yang genap berusia 20 tahun. Setelah tamu undangan berkumpul, Dewi Roro Nyono dan adiknya Dewi Pujawati menghidangkan jamuan untuk para tamu undangan. Keduanya merupakan dara yang cantik rupawan, terutama Dewi Roro Nyono yang beranjak usia 20 tahun, ibarat bunga yang baru mekar. Bagi Sunan Kudus dan Sunan Muria yang berbekal ilmu agama, mereka dapat menjaga pandangan sehingga tidak mudah terseret dalam godaan setan. Namun tidak dengan Adipati Patak yang memandang gadis itu tanpa berkedip. Karena sewaktu Adipati masih berguru, sang gadis masih kecil sehingga belum tampak benar kecantikannya. Sekarang gadis itu benar-benar membuat sang Adipati tergila-gila. Karena tidak tahan, akhirnya sang Adipati menggoda dengan kata-kata yang kurang pantas. Apalagi setelah sang Adipati menyentuh tubuh dari Roro Nyono, gadis itu pun naik pitam dan sengaja menumpahkan minuman di baju Adipati. Sang Adipati menyumpah di dalam hati ia hampir menampar gadis itu kalau tidak ingat bahwa ia merupakan putri dari gurunya. Sedangkan Roro Nyono masuk ke dalam kamar dan menangis sejadinya karena dipermalukan oleh sang Adipati. Saat malam hari tiba, di mana tamu dekat telah pulang, sedangkan tamu jauh terpaksa harus menginap, termasuk Adipati Patak dan Sunan Muria. Hingga lewat tengah malam, Adipati Patak belum dapat terlelap. Dia terus memikirkan kejadian tadi. Kemudian ia mengendap-endap ke kamar gadis itu. Kemudian ia menggunakan sirup sehingga Roro Nyono terlelap. Sang Adipati kemudian membawanya pergi menuju Mandalika, wilayah Keling atau Kediri. Sunan Ngerang yang mengetahui putrinya diculik, kemudian ia berikrar barang siapa yang dapat membawanya kembali, jika dia perempuan maka akan dijadikan saudara, jika dia laki-laki akan dijadikan suami. Namun tidak ada yang menyanggupi, karena mereka tahu ketangguhan dan kekejaman Patak Warak. Hanya Sunan Muria yang menyanggupi. Kemudian ia berangkat menuju ke Mandalika. Tetapi di tengah perjalanan, Sunan Muria bertemu dengan kedua adik seperguruannya, yaitu Kapa dan Sentiri.
yang telah pulang sebelum acara syukuran berakhir. Mereka merasa heran melihat Sunan Muria yang berlari cepat ke arah Kediri. Kemudian Sunan Muria menceritakan tentang penculikan Roro Yono. Keduanya sangat menghormati Sunan Muria. Kemudian keduanya menawarkan bantuan untuk mengambil Roro Yono dengan imbalan tetap milik Sunan Muria, karena menurut mereka murid Sunan Muria sangat membutuhkan bimbingan Sunan Muria, sehingga mereka meminta Sunan Muria untuk kembali ke padepokan. Awalnya Sunan Muria menolak dan tetap akan mengambilnya sendiri. Namun karena kedua adiknya terus memaksa dan mengatakan menyiarkan agama lebih penting, akhirnya dia mengizinkan. Setelah beberapa lama, Sunan Muria yang ingin mengetahui kabar dari Roro Yono akhirnya pergi menuju ke Ngerang. Di tengah jalan ia bertemu dengan Adipati Patak yang sedang mengejar Kapa dan Sentiri yang telah berhasil mengambil Roro Yono dan membawanya ke Ngerang. Adipati Patak yang dihadang Sunan Muria dan akhirnya bertarung namun kalah. Sementara Kapa dan Sentiri telah sampai di Ngerang. Mereka kemudian menceritakan yang sebenarnya, bahwa merekalah yang memaksa untuk membantu. Setelah mendengar cerita tersebut, Sunan Ngerang akhirnya menjodohkan Sunan Muria dengan Dewi Roro Yono. Dewi Roro Yono pun menikah dengan Sunan Muria dan diboyong ke padepokan Muria. Mereka berdua hidup bahagia, namun tidak dengan Kapa dan Sentiri. Mereka yang telah memandangi kecantikan Roro Yono telah terpesona, sehingga mereka menyesali perbuatan mereka yang membantu Sunan Muria. Mengapa mereka tidak mengambilnya sendiri dan menjadikannya istri? Karena mereka tidak bisa menjaga pandangan mereka, akhirnya terhasut rayuan setan. Mereka memutuskan untuk merebut Roro Yono dan menjadikan istri bersama secara bergantian. Sungguh keji niatan mereka. Sentiri yang berangkat terlebih dahulu ke Muria, namun dia dipergoki murid padepokan dan dia akhirnya tewas di tangan Sunan Muria. Kabar kematian Sentiri telah beredar luas, namun tidak menyurutkan niatan Kapa untuk tetap menjalankan niatnya. Ia kemudian menculik Roro Yono ketika Sunan Muria tengah pergi ke Bintoro. Dia membawanya ke Pulau Seprapat. Namun di saat bersamaan Sunan Muria berniat mengunjungi sahabatnya yaitu Wikulodang sepulang dari Demak yang merupakan datuk di Pulau Seprapat. Ternyata kedatangan Kapa tidak disambut baik oleh datuk, karena ia telah melakukan perbuatan yang amat tercela, hingga terjadi perdebatan di antara keduanya. Tanpa mereka sadari, Sunan Muria telah sampai ke tempat itu.
Betapa terkejutnya Sunan Muria melihat istrinya yang tergeletak di tanah dengan kaki dan tangan terikat. Kemudian Sunan Muria berusaha melepaskan ikatan tersebut. Kapa yang melihat hal tersebut berusaha menyerang Sunan Muria dari belakang dengan ajian pamungkasnya. Namun justru ajian tersebut berbalik dan mengenai tubuhnya sendiri hingga tewas. Kemudian Sunan Muria meminta maaf kepada Datuk, dan Datuk memaafkan karena itu hukuman yang pantas buat muridnya. Dan akhirnya Sunan Muria dan Dewi Roroyono hidup bahagia. Sekian cerita kali ini. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Sampai bertemu lagi di cerita selanjutnya.